tengah derasnya perkembangan teknologi, saat layar gadget makin sering mencuri perhatian, ternyata suara tawa anak-anak yang bermain bersama masih bisa kita temukan. Bedanya kali ini bukan karena video game atau dunia digital, melainkan dari permainan sederhana yang dibuat dari bambu, tali, sampai batok kelapa. Suasana itulah yang terlihat di Museum Panglima Besar Jenderal Sudirman Purwokerto saat digelarnya Festival Dolanan Kuna. Festival ini seakan mengajak kita kembali ke masa kecil, mempertemukan generasi sekarang dengan permainan tradisional yang dulu akrab dimainkan hampir di setiap sudut kampung. Berbagai permainan tradisional disiapkan untuk mengajak anak-anak bergerak, berlari, dan bermain bersama. Ada geledekan yang menguji keseimbangan, sampai upih atau pelepah pohon pinang kering yang dijadikan alas duduk lalu ditarik oleh teman-teman sambil diiringi tawa dan sorak-sorai yang memenuhi area festival. Terkait festival Dolanan Kuna yang diadakan di museum lingkungan Museum Panglima Besar Jenderal Sudirman ini, ada berbagai macam permainan-permainan kuna, terutama untuk permainan anak-anak zaman dahulu, khususnya tradisional Banyumas. Ya. Ada seperti contohnya mungkin egrang, terus ada congklak kalau bahasa Jawanya itu dakon, ada juga itu geledekan, dan banyak sekali ada yoyo, ada yeye, ya banyak sekali macamnya. Jadi bisa menambah daya tarik tersendiri terhadap anak-anak yang nun sewunya zaman sekarang itu sudah termakan banyak teknologi-teknologi yang sekarang. Jadi anak-anak itu bukan hanya bermain HP tapi bisa mengenal lebih jauh. Dulu anak-anak zaman dahulu itu bermainnya seperti ini, permainannya itu seperti ini, tidak ada apa HP atau apa alat elektronik yang lainnya, tapi permainannya permainan anak-anak zaman dahulu. Pak Roni mengatakan bahwa anak-anak terlihat begitu antusias mencoba satu persatu permainan tradisional yang sudah disiapkan. Di sini gak ada tombol pause atau restart, yang ada justru sensasi seru saat meluncur di atas upih atau pelepah pinang kering yang ditarik bersama teman-teman sambil tertawa lepas. Keseruannya terasa nyata. Setiap permainan mengajak anak-anak untuk terus bergerak, melatih keseimbangan, ketangkasan, dan kerjasama. Tawa yang pecah di setiap sudut, ditambah peluh yang mulai membasahi wajah mereka, jadi bukti kalau bermain gak cuma menyenangkan, tapi juga akan membuat tubuh tetap aktif dan sehat. Baru pertama kali, nun sewu, karena ya itu tadi kita juga ini kebetulan ada difasilitasi dari dinas juga, kita menyediakan lahannya di sini. Alhamdulillah Mas, ini menjadi satu momen tersendiri ya bagi kita itu istilahnya, satu menjadi daya tarik tersendiri, yang kedua ini merupakan satu momen bisa dikatakan sejarah juga, karena kita besar tumbuh sampai sekarang ini. Dulunya berawal dari zaman dahulunya kita kecil, permainannya seperti ini. Anak-anak zaman sekarang itu mungkin penasaran kali ya, seperti apa sih permainannya, seperti apa sih cara menggunakannya, cara memainkannya itu seperti apa. Kita juga disediakan juga ada pemandu-pemandunya di sini, cara bermainnya nanti akan dijelaskan dan juga diajarkan oleh yang mendampingi di Festival Dolanan Kuna ini. Di balik meriahnya Festival Dolanan Kuna, ada kerja keras para pegiat permainan tradisional yang terus menjaga warisan budaya ini agar tetap hidup. Kang Narto bersama para perajin dan pegiat dari Desa Wisata Kejawar, Kecamatan Banyumas, menghadirkan beragam permainan yang dibuat dari bahan-bahan alami seperti bambu, kayu, dan pelepah pohon.
Menghadirkan permainan tradisional di tengah kehidupan anak-anak masa kini bukan tanpa tantangan. Banyak dari mereka yang baru pertama kali melihat permainan-permainan ini. Bahkan, ada yang sama sekali belum tahu cara memainkannya. Karena itu, para penggiat tidak hanya membawa permainan, tetapi juga mengenalkan aturan, cara bermain, sekaligus mengajak anak-anak merasakan serunya bermain bersama secara langsung. Kalau di Kejawar sendiri kita biasa memproduksi alat permainan tradisional dan juga kita mengajarkan sama anak maupun masyarakat untuk bermain dengan permainan tradisional yang ada. Ya, alhamdulillah banyak sekali kalau daerah perkotaan terutama bahwa permainan ini jarang kita jumpai di daerah perkotaan, tapi kalau di desa Kejawar sendiri masih banyak sekali permainan ini, tapi kalau daerah perkotaan mungkin jarang. Jadi kalau kita mengenalkan di daerah perkotaan, alhamdulillah lumayan menarik untuk dipermainkan. Kalau permainan yang banyak dimainkan biasanya yang gampang dulu kayak otok-otok, kita hanya muter dengan tangan. Kemudian juga dengan lumbung dengan lubang-lubang yang sudah disediakan hingga mereka bisa mencoba bagaimana menabung dari sedikit demi sedikit. Lama-lama mereka akan meroleh lumbung di tabungan mereka yang semakin banyak. Festival Dolanan Kuna bukan sekedar tempat bermain dan berkeringat. Di balik setiap permainan, ada nilai-nilai yang diwariskan dari generasi ke generasi. Sejak dulu, masyarakat Jawa menyisipkan filosofi kehidupan dalam setiap dolanan. Mulai dari mengajarkan ketekunan, mengendalikan diri, hingga belajar menerima kekalahan dengan lapang dada. Jadi kalau kita di Dolanan Kuna, kita mempunyai pesan moral yang mulai dari awal. Hom pimpah alaihum gambreng. Jadi segala sesuatu berbolak-baliknya hati, menang ataupun kalah, akhirnya semuanya kembali kepada Tuhan. Jadi kita nanti menang pun tidak sombong dan kalah pun tidak merasa rendah diri. Terjatuh saat bermain egrang atau gagal memutar gasing tak membuat anak-anak menyerah. Mereka justru penasaran dan ingin mencoba lagi. Salah satunya Raffi, bocah berusia 10 tahun asal Karangnanas. Meski belum mahir, ia mengaku ketagihan mencoba permainan tradisional. Dari permainan-permainan sederhana inilah, keceriaan dan semangat anak-anak terlihat begitu nyata. Aku udah nyobain mainan egrang, yoyo, dan gangsing. Yuk buat teman-teman yang mau mainan zaman kuna bisa nyobain juga egrang, yoyo, gangsing, dan lain-lain. Kanan kiri, kanan kiri, kanan kiri, kanan kiri, kanan kiri, kanan. Di era sekarang, gadget memang sudah menjadi bagian dari kehidupan anak-anak. Tapi banyak orang tua juga yang mulai khawatir saat waktu bermain lebih banyak dihabiskan di depan layar. Lewat Festival Dolanan Kuna, anak-anak diajak kembali bermain di luar. Sementara bagi orang tua, festival ini menjadi momen untuk mengenang serunya masa kecil mereka. Ya, menurut saya sih baik ya, bagus banget ini untuk memperkenalkan anak-anak untuk mainan zaman dahulu ya. Bagi saya sendiri seorang tua itu juga nostalgia tersendiri untuk mengingat permainan zaman dulu. Kalau permainan zaman dulu itu kan fisik ya, jadi lebih anak-anak dilatih untuk lebih kreatif, lebih berbaur dengan teman-temannya seperti itu, mengurangi kegiatan mereka untuk bermain gadget seperti itu. Bagi Asih, mengajak anak lepas sejenak dari gadget tidak bisa dilakukan sendirian. Dibutuhkan dukungan banyak pihak untuk menghadirkan ruang bermain yang nyaman. Saat anak-anak punya tempat dan teman untuk bermain bersama, mereka akan lebih mudah menikmati dunia nyata.
Riuh tawa anak-anak di festival ini menjadi bukti kebahagiaan tidak selalu datang dari layar gadget. Lewat permainan sederhana, mereka belajar berbagi, bekerja sama, saling menyemangati, dan menikmati waktu bersama teman-temannya. Harapannya sih ini bagus ya untuk dikembangkan lebih jauh lagi, terutama kalau misal di satu desa itu ada event tersendiri setiap minggu atau setiap event apa diadakan kegiatan perkenalan permainan tradisional ya untuk anak-anak sekarang agar melestarikan budaya kita juga seperti itu. Setiap permainan menghadirkan pengalaman yang tak hanya seru, tapi juga mempererat interaksi di dunia nyata. Festival Dolanan Kuna menjadi pengingat bahwa di tengah pesatnya perkembangan teknologi, permainan tradisional tetap punya tempat di hati masyarakat. Karena di balik bambu, pelepah pinang, dan kayu yang sederhana, tersimpan nilai kebersamaan, sportivitas, dan keceriaan yang tetap relevan untuk dikenalkan kepada generasi hari ini.